Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam minggu penantian kita, perjalanan Advent kita yang ketiga. Dan minggu ini kita memasuki namanya Minggu Sukacita. Saudara, minggu Advent yang ketiga ini membawa kita melihat bahwa terang lilin berwarna merah muda ini menjadi simbol daripada sukacita yang kita nantikan. Saudara, dalam penantian seringkali penantian itu terasa begitu panjang. Lilin ini hadir mengingatkan kita tidak menunggu dengan ketidakpastian, tetapi kita menunggu dengan sukacita. Saudara, seringkali sukacita di dalam hidup kita itu bergantung kepada keadaan hidup kita. Bergantung kepada karena kita mempunyai sesuatu baru kita bisa merasakan sukacita itu. Mungkin kita bisa sembuh daripada penyakit baru kita bisa merasakan sukacita itu. Atau mungkin kita mendapatkan kabar baik baru kita bisa merasakan sukacita itu. Saudara, tetapi sukacita Advent lebih daripada itu. Sukacita Advent merupakan sukacita yang lebih mendalam. Sukacita yang terus menyala bahkan di tengah ketidakpastian. Saudara, mari kita buka sejenak firman Tuhan kita yang menjadi seruan Minggu Sukacita pada minggu ini, yang terambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Saudara, Rasul Paulus menuliskan surat ini bukan saat dia sedang berpesta, bukan saat dia merasakan suasana yang begitu gembira di dalam hidupnya. Saudara, Paulus menuliskan surat ini, kalimat ini pada saat dia berada di dalam hidupnya yang sangat terpuruk, yaitu saat ada di dalam penjara. Saudara, di tengah keterbatasan, di tengah rantai yang membelenggu dia, di tengah banyak hal yang membuat dia begitu takut, Paulus tidak berkata dia tetap bersabar atau mungkin dia tetap bertahan, tetapi dia mengatakan lebih daripada itu. Paulus berkata, tetap bisa bersukacita. Saudara, mengapa sukacita itu begitu penting bagi seorang Paulus? Karena dari sukacita itulah dia merasakan bahwa Tuhan itu hadir bagi dia. Bapak saudara, sukacita itu bukan berdasarkan apa yang terjadi di sekeliling kita, melainkan hasil daripada relasi kita dengan Tuhan. Saudara, ini adalah sukacita yang berakar kuat. Kita mengetahui bahwa Kristus hadir bagi kita. Kristus telah datang dan Ia akan datang kembali. Saudara, inilah terang sejati yang selama ini kita tunggu-tunggu. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini, kita mempunyai banyak sekali pergumulan yang tidak kita pernah mengerti. Tetapi mari kita mengingat bahwa ketika di tahun 2025 ini, kita ingin menutup tahun ini, bagaimana engkau dan saya bisa menutup tahun ini dengan penuh sukacita. Apa yang menjadi sukacitamu di dalam hidupmu sampai hari ini? Saudara, mungkin ada berbagai tekanan di dalam hidup ini yang engkau alami. Engkau mengalami tekanan sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, bahkan seorang pebisnis. Saudara, tapi semua itu tidak menghilangkan sukacita kita di dalam Tuhan. Kemudian ketika mungkin kita sedang dalam mempersiapkan banyak hal dalam hidup ini, kita terus merasakan kelelahan itu. Tapi bagaimana kita bisa tetap memandang kepada Kristus, kita tetap memandang kepada siapa Allah di dalam hidup kita. Saudara, Paulus mengingatkan kita sukacita sejati itu tidak perlu sesuatu yang sempurna. Tetapi sukacita sejati itu selalu hadir dalam hidup kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan di dalam minggu Advent, minggu yang penuh dengan sukacita ini? Mari kita mengingat kembali apa yang membuat engkau dan saya terus bersukacita di dalam Tuhan. Apakah karena Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kita? Ataukah kita seringkali bersukacita karena sesuatu yang kita dapatkan dan itu bermakna bagi kita pribadi? Saudara, biarlah kita boleh memeriksa kembali hidup kita dan diri kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saudara, biarlah sukacita itu bukan sekedar ada di dalam hidup kita dan diri kita, tapi bagaimana sukacita itu bisa kita bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang perlu
kabar baik itu. Saudara, biarlah melalui penyalaan lilin sukacita ini, biarlah di dalam hati kita juga ada sukacita yang berlimpah itu. Saudara, pikirkanlah dan renungkanlah bahwa sukacita itu terus kita bisa rasakan di dalam Tuhan. Dan biarlah sukacita yang kita alami itu bukan daripada dunia yang kita tinggali ini, tapi bagaimana itu berasal daripada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya kepada kita. Saudara, sukacita bukanlah sebuah emosi yang datang dan pergi begitu saja, tetapi sebuah kekuatan yang memampukan kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan dan juga Minggu Sukacita ini boleh membawa kita semakin menantikan kehadiran, kedatangan Juru Selamat, Sang Mesias itu yang telah lahir bagi setiap hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.